Saya bersyukur melihat wajah-wajah yang diberkati dan wajah-wajah yang mencintai Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami membawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami di hadapan-Mu, untuk kami kembali datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Bapa, kami minta pengurapannya daripada surga turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang belum datang, yang dalam perjalanan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Tibakan mereka di tempat ini tak kurang suatu apapun Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memiliki Tuhan yang setia. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kasih-Nya senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Haleluya. Mari bawa hati dan penyembah bagi Allah kita. Kau
itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mempercaya janji Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan selama-lamanya bagi kita dan turun-temurun atas kehidupan kita. Marilah Tuhan bersama-sama dengan saya mengangkat kedua tanganmu dan akui Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Marilah Tuhan. Pujian-pujian keluar dari hatimu yang paling dalam. Menyatakan iman-Mu bahwa kita percaya Dia yang setia. Dia yang menyediakan segala yang kita perlu. Dia yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Kau percaya menunjukkan setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Bersama-sama dengan iman kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terus percaya. Kau tunjukkan kasih yang setia. Amin Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang setia atas kehidupan kami. Dan kami akan bersorak-sorai bagi Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dan mencintai kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin, Dia yang setia, amin. Mari jabat di tangan dan sebelah mengatakan kita punya Tuhan yang setia. Kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya.
Kita mau percaya dan memegang setiap janji Tuhan atas kehidupan kita. Dia berfirman dan apapun itu bisa terjadi sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Apapun yang kita rencanakan, ketika Tuhan tidak menghendaki, maka itu tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika Dia berfirman, Dia mengatakan kekuatan firman-Nya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Curah
mustahil bagi Tuhan. Kami mempercayai Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Mari tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami bisa mempercayai-Mu lebih lagi. Walaupun mujizat itu belum nampak, tapi kami percaya mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu sungguh nyata buat setiap kami yang percaya kepada. Biar setiap kami tidak kehilangan kepercayaan kami. Kami tidak kehilangan iman kami. Engkau bukan hanya ada, tapi Engkau mau hadir dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau hadir di tengah badai kehidupan kami, dan Engkau sanggup meredakan badai itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar sebentar firman-Mu yang akan kami dengar memberikan kekuatan, mengajari kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan. Terus Tuhan, maksimalkan setiap potensi dalam diri mereka, dan mereka boleh lebih lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, sangat urgent dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tema ini, healthy relationship. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, relasi atau hubungan yang sehat. Ya. Ketika kita bicara masalah hubungan atau relationship, ya, setiap kita pasti berhubungan. Ya, ada macam-macam hubungan dalam kehidupan kita. Hubungan keluarga, ya, hubungan pertemanan, hubungan kerja, hubungan di dalam jemaat, ya, bahkan dengan lingkungan di mana kita tinggal, kita senantiasa berhubungan. Ya. Namun seperti apa hubungan yang sehat itu? Ya, mari kita membuka dulu dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita buka kitab kita buka HP suci kita. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagian awal ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Iya, kita selalu punya komunitas, kita selalu punya orang lain di sekitar kita, dan kita selalu terhubung dengan orang-orang itu. Ya, next. Karena apa? Karena relationship itu suatu yang penting, hubungan itu suatu yang penting. Coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ya, ayat ini seringkali dipakai di undangan-undangan pernikahan, ya kan? Setiap kali kita terima undangan pernikahan dimunculkan ayat ini, ya. Dikatakan di sana apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bagian awal dari ayat ini seringkali dipakai untuk pernikahan.
Ya, sering juga dipakai untuk orang tua yang punya anak gadis yang sudah mapan, ya, sudah bekerja, usianya sudah mendekati 30, lalu ayat ini dipakai ayat emas untuk anaknya. Tidak baik loh seorang diri saja, tidak baik loh kamu menjomblo terus, gitu ya. Kamu harus segera cari, ini firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini dengan teksnya, konteksnya keseluruhan, rupanya ayat ini tidak melulu berbicara untuk pernikahan. Ya, ayat ini berkata manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan ini kaitannya bukan hanya pernikahan. Ini secara general, secara umum memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Ini memberikan satu pemahaman pentingnya sebuah relationship, sebuah hubungan, sebuah relasi. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Ayat ini bukan hanya tentang pernikahan saja, karena di dalam kehidupan manusia ada banyak hubungan yang kita ada di dalamnya. Hubungan pertemanan, hubungan kerja. Ya, kita seringkali mendengar manusia itu makhluk sosial, bukan sosial ya, sosial. Ya. Artinya apa ya? Kita membutuhkan orang lain, dan suka tidak suka kita harus akui itu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, ya. Seorang presiden pun nggak akan pernah bisa bekerja sendiri, hidup sendiri. Dia perlu staf khusus kepresidenan, dia perlu penasihat kepresidenan, perlu para menteri. Bahkan yang lebih simpel lagi, seorang presiden perlu tukang cukur, saudara. Dia nggak bisa nyukur rambutnya sendiri, saudara. Ya, artinya apa? Itulah realitas kehidupan, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu memiliki dan selalu ada dalam bermacam-macam relasi, bermacam-macam hubungan dengan sesama kita. Next. Ya, saudara, dan kualitas hubungan itu menentukan kebahagiaan, ya, menentukan kualitas kehidupannya. Satu penelitian, dan saya berpikir ini penelitian yang paling lama yang pernah diadakan, riset yang paling lama yang pernah diadakan oleh sebuah institusi akademis, ya, sebuah universitas, ya, Harvard University. Saya percaya saudara pernah mendengar data ini, universitas yang begitu ternama di dunia ini, ya. Penelitian ini dari tahun 1940, mungkin hanya Om Apin yang sudah hadir di tahun ini, atau sudah Om Apin. Jadi saya dikasih Tuhan, di tahun 1940 dilakukan penelitian oleh Harvard University terhadap 724 orang yang berusia 19 tahun. Ya, separuhnya mahasiswanya sendiri yang diteliti. Ya. Separuh mahasiswa Harvard yang diteliti itu orang-orang kelompok yang tidak beruntung. Ya, orang-orang yang ekonominya rendah, dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau ada beberapa juga mahasiswa itu yang yatim piatu. Mereka bikin penelitian itu random semua, dan hasilnya menyatakan bahwa hubungan yang sehat atau hubungan yang berkualitas itu menentukan kualitas hidup mereka. Dari 724 mahasiswa yang diteliti itu, didapati hasil bahwa orang-orang yang punya hubungan yang sehat itu akan lebih mudah mencapai keberhasilan, akan memiliki hidup yang lebih berkualitas. Dan penelitian ini ya dilakukan sampai tahun 1980-an, lebih dari 40 tahun dilihat. Karena apa? Waktu mereka masih kuliah diperhatikan, dicatat, wah ini hubungannya sehat, ini selama di kampus nggak pernah konflik, nggak pernah punya musuh, ya kan? Oh ini nggak pernah putus cinta, nggak pernah dihianati. Diteliti semua, lalu dilihat tahun ke depan, tahun berikutnya, 5 tahun ke depan, dilihat lagi orang-orang yang sama ini, bagaimana hidup mereka. Oh ada yang berhasil, oh ada yang studi lanjut. 10 tahun kemudian dilihat hidup mereka, oh ada yang sudah menikah. Ternyata
pernikahannya bahagia. Oh, ada yang sudah punya posisi yang penting di pemerintahan, terus sampai 40 tahun kemudian yang umur 19 tahunan itu sudah tambah 40 ya, umur 60-an kurang lebih, mereka punya keluarga, sudah punya cucu, mereka tetap bahagia. Dan didapati orang yang berbahagia, orang yang memiliki kehidupan yang berkualitas itu dimulai dari dia bisa menjaga hubungan yang sehat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya banyak menjumpai konflik-konflik dalam rumah tangga, masalah-masalah dalam rumah tangga itu bersumber dari ini. Sebetulnya konflik dari dalam rumah tangga, faktor utama penyebab utamanya itu bukan ekonomi, tapi ini hubungan yang tidak sehat, hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang saling menyalahkan, hubungan yang diwarnai oleh ego masing-masing. Kalau hubungannya sehat, masalah ekonomi pasti bisa diselesaikan bersama. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya tulis di situ, berbahagia orang yang tidak berjalan berdiri duduk. 3 kata kerja ini, berjalan berdiri duduk, itu menggambarkan relationship. Kalau kita punya hubungan, punya relasi dengan orang, kita pasti mungkin akan duduk ngobrol. Ya, kita akan berjalan bersama-sama. Kita akan berada di tempat yang sama dengan siapa kita berelasi. Ya kan? Nah, Mazmur 1 ayat 1 itu menggambarkan bahwa kebahagiaan itu tergantung dengan siapa kita berhubungan. Kalau kita berhubungan dengan orang yang toksik, orang yang selalu mendatangkan masalah, orang yang selalu hobinya berkonflik, orang yang emosional, bahagia nggak saudara? Ya mungkin saudara punya bosnya itu begitu murah hati, selalu kasih uang, lembur dibayar lebih, tapi setiap kali ketemu saudara dia selalu marah. Bagaimana perasaan saudara? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya. Sekalipun semua kebutuhan ekonomi kita tercukupi, tapi kalau selalu dipersalahkan, selalu kata-katanya kasar, dimaki-maki, dia lebih pilih keluar deh daripada harus ketemu orang ini terus. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa hubungan yang sehat itu sangat penting untuk menghasilkan satu kehidupan yang berkualitas. Next. Ya, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat? Ya, tadi penelitian berkata, Alkitab juga berkata, kebahagiaan ditentukan dengan bagaimana relasi kita, bagaimana relationship kita. Ya, kita berhubungan, berelasi dengan siapa, bagaimana cara kita berhubungan itu menentukan kualitas hidup kita. Sekarang supaya kita bisa tahu bagaimana hubungan yang seharusnya itu, kita mau pahami dulu. Ya, kita mau pahami dulu. Kita mau samakan persepsi kita dulu, kita mau sepakat dulu. Kualitas hidup seperti apa yang Anda inginkan? Kualitas hidup yang bagaimana yang ada dalam benak kita? Ya kan? Kualitas hidup itu secara umum, ya hidup yang berkualitas itu acuannya apa? Apakah acuannya jumlah uang di rekening bank kita, jumlah mobil yang kita punya, jumlah tanah yang kita miliki, jumlah perhiasan yang ada di safety box kita, atau apa? Acuannya apa? Ya. Kadang-kala orang membuat acuan, ya, kualitas hidup, ya, hidup yang berkualitas itu acuannya apa yang ada di luar dirinya, sesuatu yang eksternal, apa yang dia miliki secara materi. Ya tadi, berapa uangnya, berapa perusahaannya, berapa mobilnya. Orang yang mempunyai hal-hal tersebut secara melimpah dianggap hidupnya lebih berkualitas.
Dan dunia itu memperlakukan berbeda loh saudara. Iya kan? Dunia memperlakukan berbeda. Coba saudara datang ya ke salah satu hotel. Hotel apa di Cikarang ini yang paling bagus? Anggap yang di dekat Cikarang Barat itu ya. Ya, itu kan yang terbaru. Coba saudara datang ke situ pakai sendal jepit, pakai celana pendek, ya pakai kaos yang lusuh, datang, saudara tanya sama resepsionisnya, Mbak, saya mau pesan kamar yang paling mahal di sini. Dianggap nggak saudara? Dianggap nggak? Yang ada mungkin saudara dipanggilin security. Ya. Tapi kalau saudara datang dengan pakaian yang keren, pakai jas, minimal nggak pakai jas lah, pakai batik lengan panjang, pakai sepatu yang sudah disemir, datang bawa tas, ya, walaupun tasnya pinjaman gitu datang, saudara tanya, oh pasti akan disambut dengan cara yang berbeda, karena dunia ini memperlakukan manusia, memperlakukan sesamanya menurut apa yang dilihat, Ya. Saya pernah dapat cerita waktu Krismon tahun 98 ya, krisis moneter tahun 98 ketika dolar melonjak begitu tinggi dari 2000-an sampai ke 18.000. Saya waktu itu masih pelayanan di Sulawesi. Seorang teman pendeta bilang saya cerita, waduh saya dipermalukan tadi, saya malu, saya berdosa. Lu kenapa? Iya tadi kan saya setor uang kas gereja ke bank BRI. Di sana banknya cuma ada BRI karena di desa kan, di kabupaten, kota, kecamatan di Sulawesi. Dia mau setor uang kas gereja, ya lumayan sih katanya, 1 juta sekian. Dia dengan gagahnya, dengan style pendeta, iya kan. Dan memang teman saya ini orangnya necis. Ya dengan saya pendeta dia datang ngantri. Nah di depan dia itu ada pria parubaya sekitar 60 tahunan. Dia pakai celana pendek, celana pendeknya penuh lumpur, nggak pakai sandal, bawa kantong plastik hitam yang udah kucel. Dia datang di depan. Teman saya ini dia lihat, kok datang ke bank begini banget. Dia cerita sama saya begitu. Begitu sampai di depan kasir, kasirnya tanya, agak ketus, mau apa? Gitu kan. Terus si kakek ini bahasa Indonesianya juga nggak lancar. Dia bilang kalau diterjemahkan saya mau nabung. Kasirnya bingung. Sudah punya rekening? Belum. Ya udah bikin rekening dulu. Bapak ini bilang gimana caranya? Udah ini isi. Saya nggak bisa nulis. Lalu ditulisin kan. Mau nabungnya berapa? Dia angkat itu. Tadi kantong plastiknya ditaruh di bawah. Kantong plastiknya diangkat, taruh di atas. Ini yang mau saya tabung. Dibuka, duit semua. Ditanya berapa duitnya? Gak tahu, gak bisa ngitung. Duitnya banyak saudara. Teman saya bilang begini, saya terpukul dengan kejadian itu. Kadang-kala kita melihat seseorang dari tampilan luarnya. Saya sempat underestimate, merendahkan orang yang di depan saya katanya. Ini bapak ini nggak salah datang ke sini mau nuker duit atau mau apa gitu ya. Ternyata satu kantong plastik besar isinya duit semua. Saudara ini kasih Tuhan. Dunia kita itu menilai sesuatu berdasarkan materi, berdasarkan apa yang bisa dilihat. Apakah acuan kita untuk hidup yang berkualitas seperti itu? Kita kan kadang-kala ngajari anak kita begini, saudara. Kita, ya dalam iman, ya kita nggak boleh materialistis. Ya. Selalu kita bilang, kita nggak boleh materialistis, tapi tanpa sadar kita ngajari anak-anak kita materialistis. Seperti apa? Belajar yang rajin. Ini mau masuk tahun ajaran baru, udah mulai masuk kan, mungkin Senin. Belajar yang rajin. Supaya apa? Supaya pintar. Kalau udah pintar supaya apa? Nanti sekolahnya sekolah yang bagus. Terus nanti kuliahnya kuliah yang keren di UI, di universitas, kalau bisa di Harvard. Lalu kalau udah universitasnya terkenal supaya apa? Supaya nanti kalau udah lulus gampang cari kerja. Terus kalau udah gampang cari kerja, kedudukanmu bisa bagus. Lalu kalau kedudukan bagus, ujung-ujungnya apa? Supaya duitmu banyak.
Para orang tua, ada kala tanpa sadar itu kan yang kita ajarin kan. Kita kadang-kala lupa membangun nilai-nilai yang di dalam. Kita lebih melihat, lebih fokus kepada membangun nilai-nilai yang di luar. Anak nilainya jelek, dilesin supaya apa? Supaya bagus. Kalau bagus apa? Naik kelas, ranking. Ujung-ujungnya ke duit juga. Kita nggak pernah membangun sesuatu yang di dalam. Apa sih acuan kesuksesan? Apa sih acuan hidup yang berkualitas? Yang di dalam atau yang di luar? Acuannya yang internal atau eksternal? Kalau eksternal tadi yang saya ceritakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang di dalam itu lebih penting dari yang di luar? Sesuatu yang di dalam harus dikuatkan. Nilai-nilai, karakter, kepribadian yang sesuai dengan firman Tuhan. Dunia sekarang di tengah era globalisasi, di tengah era globalisasi yang di-push itu apa? Persaingan. Ya, persaingan. Iya, dunia kita menganut sistem yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Siapa yang kuat dia dapat, ya kan? Siapa yang dia kuat dia dapat. Dapat apa? Dapat fasilitas, dapat kenyamanan hidup. Itu yang dunia kejar. Sehingga kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses tanpa memperhatikan etika, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang benar, tanpa memperhatikan nilai-nilai benar. Banyak orang yang pintar, tapi kepintarannya itu dipakai untuk pinterin orang. Paham ya? Kepintarannya dipakai untuk pinterin orang. Banyak orang yang benar-benar wah, kecerdasannya brilian banget, tapi itu dipakai bukan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, tapi digunakan untuk memanfaatkan orang lain buat kepentingan dirinya. Makanya yuk, sebelum kita berbicara tentang hubungan yang sehat, kita pahami dulu hidup berkualitas yang kita inginkan tuh yang seperti apa sih? Apakah yang kemana-mana bawa tas branded, yang sebulan sekali bisa pergi ke tempat-tempat rekreasi, atau apa? Saudara yang dikasih Tuhan, karena ini akan menentukan bagaimana kita membangun hubungan, membangun relasi dengan sesama kita, ya. Membangun relasi. Kalau tujuan kita hanya materi, kalau dalam benak kita hidup yang berkualitas itu hidup yang bergelimang harta, tidak kurang suatu apapun, ini akan mempengaruhi dengan siapa saudara akan berhubungan. Saudara akan berhubungan dengan orang-orang yang senada, orang-orang yang persepsinya sama dengan saudara, ya kan? Ketika orang yang level ekonominya di bawah saudara nggak mau berhubungan. Kenapa? Ngapain? Yang ada nanti dia pinjam duit, yang ada nanti dia nyusahin saya. Saya bergaul dengan orang kaya dong. Paling nggak saya bisa kecipretan kekayaannya, bisa ketularan dikit-dikit jadi kaya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Filipi 2 ayat 5-8 itu memberikan satu acuan seperti apa kita harus membangun relasi. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di tengah hidup bersama. Hidup bersama di tengah jemaat, komsel, di lingkungan, di persaltauan, di arisan, di tempat bekerjaan. Ya, di antara emak-emak yang suka nunggu anak di sekolah, kan itu jadi hubungan juga di situ. Ya. Ibu-ibu yang jemput anak sekolah kan nggak mungkin datang jemput cuma dia, pasti ngobrol dong sama yang lainnya, pasti terjalin hubungan di situ. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima jelas dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat pikiran seperti apa, seperti apa pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah pikiran dan perasaan yang dilandasi oleh kasih. Kehidupan Tuhan Yesus di dunia yang hanya 33,5 tahun itu, tema utamanya adalah kasih. Tema utamanya kasih, bukan mujizat. Tema utamanya kasih. Kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada semua orang. Kepada orang kaya dia mengasihi, iya. Sakeus, kepala pemungut cukai, dikasihi. Kepada orang yang miskin, dia menghargai, iya. Kepada janda yang memberikan 2 keping di bait Allah, Tuhan menunjukkan penghargaannya. Dia tidak membedakan, karena kasih itu tidak memandang muka. Kepada orang yang sangat berdosa, dia tetap mengasihi. Seperti apa kasihnya itu diwujudkan? Next. Ya. Kita lihat yang pertama. Hubungan yang sehat, relasi yang sehat, itu harus dimulai dengan acceptance, penerimaan. Penerimaan, ya. Betapa pentingnya sebuah penerimaan. Kita aja kalau masuk dalam satu komunitas kita nggak diterima, kita akan cepat-cepat keluar, betul nggak sih? Ya, misalnya saudara masuk dalam satu komunitas, ya, karena ya saudara penampilannya biasa, sementara di situ seperti toko emas berjalan, gelangnya begini, ya kalungnya seperti rantai kapal, mungkin seperti itu. Saudara datang ke situ, saudara ingin bergabung dengan komunitas itu, lalu orang-orang di situ nggak menganggap saudara nyaman ya saudara di situ. Cepat keluar, iya kan? Saya masih ingat dulu waktu saya melayani anak jalanan, salah satu target pelayanan saya itu, ya Tuhan bawa saya untuk menjangkau waria. Ya. Coba kita sedikit berandai-andai, kira-kira kalau ada satu orang waria ikut ibadah di sini, saudara mau nggak duduk di sebelahnya? Saudara mau nggak duduk di sebelahnya? Udah dengan katakan tidak, dengan tegas katakan begitu. Saudara, pertanyaannya, apakah mereka bukan orang yang diciptakan Tuhan? Apakah Tuhan Yesus gak mati untuk menyelamatkan mereka? Saudara bisa paham maksud saya? Kadangkala kita hanya menerima orang yang selevel dengan kita, atau orang yang lebih dari levelnya di atas kita mau terima. Tapi bagaimana ketika orang itu di bawah? Kita tahu dia orang itu, ya gambarnya waria lah gitu ya, paling gampang. Kita cenderung jijik dengan berbagai alasan. Kalau ditanya kenapa tidak begini, Pak, begini, panjang banget. Apakah Tuhan Yesus menolak mereka? Apakah saudara lebih suci dari waria? Saudara yang dikasih Tuhan, penerimaan ini penting. Bagaimana kita diterima oleh Tuhan? Bukankah itu satu anugerah buat kita? Adakah kita orang suci di sini? Adakah kita orang yang tidak berdosa di sini? Adakah kita orang yang hebat, yang keren? Saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Bahkan Rasul Paulus, hamba Tuhan yang besar itu berkata, saya itu sampah, tidak berguna, tapi Tuhan begitu menerima kita. Hubungan yang sehat dimulai dengan satu kata ini, penerimaan. Bisa gak kita menerima istri kita, suami kita dengan segala kelemahan dan kelebihannya? Iya, menerima kelebihan lebih gampang, apalagi kelebihan duit, betul gak saudara? Kelebihan berat badan ya agak susah diterima. Ya saya dikasih Tuhan. Iya. Tapi bisa nggak penerimaan yang seperti apa?
Kembali ke pikiran perasaan Kristus. Kembali kepada apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Praktekkan itu dalam hubunganmu. Praktekkan itu dalam relasimu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, dengan semua orang di sekitar kita. Bisa nggak kita menerima saudara kita yang jatuh dalam dosa? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 15 ayat 7, tolong bantu bacakan. Tolong Pak Didi bantu bacakan. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Terimalah apa? Satu akan yang lain. Seperti. Kata seperti itu jadikan standarnya. Acuannya apa? Menerimanya seperti apa? Bagaimana cara menerimanya? Seperti Kristus menerima kita. Saudara diterima oleh Kristus? Ya, sangat. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala kebebalan, kebandelan kita, dengan segala kesombongan kita, Kristus menerima kita. Seperti itulah kita harus menerima seorang dan yang lain. Penerimaan ini sangat penting dalam sebuah hubungan. Tanpa penerimaan tidak akan pernah terjalin hubungan yang baik. Sama seperti Kristus telah menerima kita, demikianlah seharusnya kita menerima saudara kita yang lain. Iya Pak, tapi kan dia begini. Saya selalu katakan, ketika ada orang yang seperti itu, saya balikin. Apakah kamu lebih baik dari dia? Ya kelihatannya lebih baik, tapi sesungguhnya yang menilai itu Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau peduli. Dan selalu ada orang-orang yang peduli juga. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Dan selalu ada orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Ini yang membuat kita sadar kita diterima. Dan kita sadar kita mau menerima. Dan menerima itu bukan berarti menyetujui. Ya, kalau saudara, kalau seperti saya menerima waria untuk saya layani. Jadi kalau tadi saudara bilang, tidak Pak, saya nggak mau duduk di sebelahnya. Betul. Waktu itu saya bawa beberapa waria yang sudah bertobat dari orang yang tidak percaya Kristus, saya bawa ke gereja. Wah, heboh di gereja saudara. Kehebohan pertama terjadi di depan gereja. Dengan gayanya waria kan begitu. Penyambut tamu langsung bubar jalan saudara. Seperti lihat hantu saudara. Menyambut tamunya bubar. Saya masuk kan, pendetanya di depan. Saya nggak mau ganggu, nanti konsentrasinya untuk berkhotbah hilang kan. Saya duduk di belakang. Itu begitu, ayo di sini saya suruh. Saya mau 2 orang. Begitu duduk, otomatis yang sebelahnya itu tanpa dikomando. Pemimpin pujian padahal nggak suruh. Ayo yang di belakang maju ke depan, nggak nyuruh itu pemimpin pujian. Tapi itu yang di belakang langsung maju ke depan saudara. Di dalam hati perlu juga nih GPT Kekul Community. Oh, waria yang di belakang pasti. Saudara dan apa yang terjadi saudara? 2 waria yang saya bawa ini nangis saudara. Belum khotbah, belum pujian mulai udah nangis. Kenapa? Merasa tertolak, merasa tidak diterima. Satu orang bilang sama saya, Kak, pulang aja yuk, kita nggak diterima di sini. Gimana perasaan saudara? Padahal orang itu hanya pergi dengan gesturnya aja menolak. Dia nggak bilang siapa lu, pergi, nggak bilang begitu. Diam, speechless mereka, tidak ada yang bisa berkata-kata ketika waria. Tapi dengan gestur waria ini yang perlu kasih Tuhan, yang perlu diselamatkan. Pengalaman pertamanya datang ke gereja sudah menerima yang namanya penolakan.
Saya sudah capek-capek ngajak dia, tapi gereja yang katanya orang kudus, yang katanya orang suci, yang katanya anak-anak terang, tidak mau menerima. Saudara dikasih Tuhan, itu bukan di sini, itu di sana. Itu di sana. Saya percaya saudara di sini saudara akan terima. Amin. Jadi minggu depan saya akan datang. Biar nanti bisa didampingi Pak Rudi Manur. Saudara dikasih Tuhan, penerimaan, betapa pentingnya penerimaan dalam sebuah hubungan. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima, hubungan akan segera putus. Ya kan? Kalau saudara, sinyal di gereja ini kan di beberapa operator seluler lemah ya, sehingga kalau saudara dapat telepon bisa sih halo, begitu halo langsung putus. Kenapa? Tidak ada penerimaan yang baik. Di pesawat kita tidak ada penerimaan yang baik. Ketika hati kita tidak bisa menerima dengan baik saudara-saudara di sekitar kita, maka relasi itu akan putus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Apakah sejak saudara dibaptis, saudara bertobat, sampai hari ini saudara dalam perjalananmu mengiring Tuhan mulus, gak pernah bikin dosa? Gak pernah bikin salah sama Tuhan? Enggak kan? Kita kadang-kala masih salah sama Tuhan. Kadang-kala kita masih menyimpang. Kadang-kala kita masih marah, masih punya pikiran yang negatif, pikiran yang kotor. Tapi pertanyaannya, apakah karena itu Tuhan lalu menolak kita? Tidak. Dia tetap menerima kita. Biarlah kita belajar dari pikiran dan perasaan Kristus, supaya kita bisa punya hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Ingat, hubungan yang sehat menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Next. Yang kedua, respect. Respect itu menghargai. Respect itu satu sikap hormat, satu sikap yang menghargai, lebih daripada sekedar menerima. Kalau menerima ya udah. Ya. Saya percaya kalau saya bertamu ke rumah saudara, saudara pasti menerima saya. Amin. Tapi pasti penerimanya akan berbeda, respectnya akan berbeda ketika saya datang ke rumah saudara atau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih datang ke rumah saudara. Jujur, beda gak? Beda. Kenapa? Karena yang satu respectnya lebih, ya kan? Respectnya lebih. Saudara pasti respect sama saya sebagai gembala. Tapi ketika Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tiba-tiba berkunjung ke rumah saudara, wah respect. Oh, saudara pasti akan lebih sibuk. Ya, kalau lebih sibuk, wah semua lantai dipel, nggak cukup 1 kali, 7 kali biar sampai licin. Saudara yang dikasih Tuhan, itu gambaran dari respect. Ya. Setiap orang dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi kau. Luar biasa ayat ini. Tuhan sendiri yang menyatakan kamu berharga di mataku. Ini sebuah respect, menganggap berharga. Apakah kita menganggap suami kita berharga? Apakah kita menganggap istri kita berharga? Apakah kita menganggap mertua kita berharga? Walaupun dengan kecerewetannya yang pangkat 2 mungkin. Tuhan menganggap saudara dan saya berharga. Dan penilaian itu dilanjutkan dengan satu kata. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Luar biasa. Dan ditambah lagi, aku mengasihi. Relationship yang sehat harus ada respect. Respect dengan siapa kita berelasi. Kalau kita respect dengan istri, kita nggak akan bentak-bentak dia, sekalipun dia salah. Perhatikan kaum pria, kalau kita respect, kalau engkau respect sama istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia Allah, kau nggak akan maki-maki dia walaupun dia bikin salah. Tapi kau akan menghargai dengan penuh cinta, yang salah itu dituntun untuk jadi benar.
Demikian juga sebaliknya. Demikian anak dengan orang tua. Milikilah sikap respek, sikap menghargai, sebagaimana Kristus telah menghargai kita. Sebagaimana Kristus telah menghargai. Sekali lagi, acuannya itu Tuhan Yesus. Ya, acuannya Tuhan Yesus. Ya. Apapun dan siapapun dia, Tuhan Yesus mati buat semua. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kita patut diselamatkan, patut dikasihi. Saudara, mari kembangkan sikap respek satu dengan yang lain. Di antara anggota keluarga, di antara anggota komsel, di antara jemaat Tuhan di tempat ini, sikap respek. Pak, gimana mau respek dia begitu? Bukan urusan. Urusan kita menghargai. Ketika orang dihargai, dia akan tahu. Dan dia akan lebih berkembang kepada hal-hal yang positif. Anak-anak kita baru saja terima raport kenaikan kelas. Naik kelas pasti naik kelas, karena kurikulum Merdeka ini semua naik kelas, gak ada yang naik kelas. Tapi bagaimana ketika nilai-nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua? Apakah kita tetap menghargai kerja kerasnya? Kenapa kok matematika dapat 7? Harusnya kan 10. Ya. Pertanyaannya, ketika soal itu saudara yang kerjakan bisa dapat 7 enggak? Belum tentu. Kita kadang-kadang cuma bisa menuntut. Iya kan? Coba hargai diri lelah anak-anakmu dalam belajar. Hargai. Kita kadang-kadang tidak mau mendengar apa yang menjadi kesulitan mereka. Mungkin di sekolah ruang kelasnya begitu panas sehingga dia nggak bisa berkonsentrasi. Mungkin gurunya terlalu cepat menerangkan. Begitu keluar hasilnya, kita hanya bisa mempersalahkan. Respek itu nggak begitu, saudara. Respek itu menghargai. Respek itu menghargai. Saya tidak pernah marah ketika anak saya nilainya tidak baik. Saya menghargai jerih lelahnya, plus saya membantu dia untuk menjadi lebih baik. Orang yang menghargai itu seperti itu. Tuhan Yesus menghargai kita yang berdosa. Apakah Tuhan membiarkan kita terus dalam dosa? Enggak. Dia memberi kesempatan kita untuk berubah. Tuhan memberi kesempatan kita untuk belajar lebih lagi. Ketika dalam komunitas, dalam relasi kita, dalam relationship kita, ada orang yang kita tahu dia bersalah. Bukan berarti kita cabut penghargaan dari dia, lalu kita tidak menghargai, kita menghina, merendahkan. Bukan seperti itu. Tetap hargai dia sebagai saudara di dalam Tuhan. Yang dihargai itu personalnya, bukan perilakunya. Sekali lagi, jangan salah. Ya. Yang dihargai, yang kita respect itu personalnya, bukan perilakunya. Kalau perilakunya menyimpang, ya salah tetap salah, kan seperti itu. Ya kan, salah tetap salah. Tapi personalnya kita hargai supaya dia tidak terpuruk dalam kesalahan, tapi dia boleh bangkit untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya, saudara, setelah kita menghargai, next, ya, forgive, pengampunan. Dalam setiap relasi, konflik itu pasti ada, ya kan? Konflik pasti ada. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada konflik? Ya, kucing aja bisa berantem. Ya, saya dikasih Tuhan. Dalam setiap relasi pasti ada konflik. Karena relasi sesama manusia itu menghubungkan dua pribadi yang berbeda atau banyak pribadi dengan banyak pola pikir, dengan banyak cara pandang untuk bisa disatukan. Itu pasti tidak mudah. Harus ada ruang kesalahan yang disediakan. Ya, sebagaimana yang dilakukan Kristus dalam hubungannya dengan orang percaya. Tadi saya katakan, apakah kita sejak percaya Tuhan dibaptis,
Sampai hari ini gak pernah bikin salah? No. Kita sering. Tapi apakah Tuhan memecat kita jadi anaknya? Udah, kamu gak usah jadi anakku lagi. Udah, kamu udah gak ke gereja sekian tahun, gak boleh datang lagi, udah gak usah. Udah, sekalian aja lu hilang-hilang. Apakah Tuhan berkata begitu? Enggak. Tuhan justru selalu mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menunya itu kelegaan. Menu yang Tuhan sediakan dalam undangannya itu kelegaan, damai sejahtera. Ada ruang yang Tuhan berikan untuk setiap kesalahan kita. Tapi adakah ruang yang kita berikan kepada sesama kita ketika dia salah sama kita? Adakah ruang yang masih kita sediakan untuk pasangan kita ketika dia salah sama kita? Atau kita berkata, sorry, tidak ada maaf bagimu? Berapa kali kita harus mengampuni, saudara? Berapa kali? Berapa? 70 kali? Berapa? 70 kali 7? Berapa? Gak usah dihitung, saudara. Itu bahasa kiasan. Itu bukan bahasa numerik yang harus dihitung 70 kali 7, 470. Bukan bahasa numerik, itu bahasa kiasan. Artinya apa? Ya gak usah dihitung kalau mau ngampuni. Kadang-kala kita ngampuni orang, dihitung gak, saudara? 1 kali ya, 2 kali, udah 3 kali lu begini sama gua, nggak bisa. Kita kadang-kala ngitung. Kebayang nggak kalau Tuhan ngitung salah kita? Mungkin kesalahan saya lebih tebal dari Alkitab ini di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita mau sadar. Tuhan sudah kasih contoh bagaimana forgive yang sesungguhnya. Mengampunilah sampai engkau lupa berapa banyak kau sudah mengampuni. Mengampunilah sampai engkau lupa berapa banyak kau mengampuni. Gak usah dihitung. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tolong baca Efesus 4, 31, 31, 32, pendidik. Efesus 4, 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat yang ke-31 dikatakan hendaklah dibuang. Dibuang tuh gimana, saudara? Saudara pernah buang sampah? Ya udah buang. Kalau saudara buang sampah, saudara lihat gak sampai ngambil sampahmu itu? Ya kan? Yang penting buang aja. Udah gak diingat-ingat lagi. Kadang-kala kita belum bisa membuang sesuatu yang menyakitkan kita, sesuatu yang mengecewakan kita, sesuatu yang menjengkelkan, tapi itu kita simpan. Firman Tuhan berkata hendaklah dibuang. Ya. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kepahitan, sekali lagi saya sebutkan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu bersumber dari mana? Bersumber dari gak bisa ngampuni. Kalau saudara gak bisa ngampuni, hatimu jadi pahit. Kalau pahit terus-menerus, jadi apa, saudara? Jadi geram kan? Udah pahit, lihat mukanya udah gitu kan. Tanpa sadar tangan begini. Tanpa sadar tangan begini, lupa lagi bawa telur, pecah. Ya, geram, kepahitan. Pahit itu menimbulkan geram, ya. Kalau simpan pahit akan menimbulkan geram. Kalau sudah geram, kalau geram itu apa? Geram itu marah yang tertahan, ya kan? Marah yang tidak terlampiaskan, ditahan, diempet gitu. Kalau udah gak kuat, muncul yang ketiga apa? Kemarahan. Marah. Setelah marah, ya,
Apakah cukup puas dengan marah? Ini dimarahi malah cengenges. Pok! Pertikaian terjadi. Setelah pertikaian selanjutnya fitnah, mulai nyebarin hal-hal yang buruk tentang orang itu. Saudara perhatikan, karena tidak mau mengampuni, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Yang kelihatan jelek itu kita sekarang. Yang kelihatan gak benar itu kita. Karena itu Tuhan bilang, hendaklah itu dibuang. Caranya buang gimana? Caranya buang kepahitan gimana sih saudara? Minum gula sebanyak-banyaknya? Enggak, yang jadi diabetes nanti saudara. Gimana caranya buang kepahitan? Ya mengampuni. Kalau saudara mengampuni, yang pahit dalam hatimu itu berubah jadi manis. Ya. Saya kadang-kala katakan begini, ya seusia saya sih udah bukan masanya sakit hati, seusia saya sakit pinggang kadang-kala. Udah bukan zamannya sakit hati soalnya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau mengerti bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dia memberi ruang buat kesalahan kita. Bukan cuma memberi ruang, Dia menuntun kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, sediakan ruang untuk kesalahan orang lain dan bantulah dia untuk memperbaikinya, bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Karena profesi saudara bukan hakim kan? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu ya, mengampuni kita. Ketika Simon Petrus menyangkal dia, 3 kali lagi menyangkalnya, apakah Tuhan Yesus membenci Simon? Memarahi Simon? Enggak, di tepi danau itu Tuhan Yesus cuma ngomong santai, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Simon dengan tegas katakan, kau tahu Tuhan aku mengasihi kamu. Ditanya yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus memberikan ruang itu. Berapa banyak, berapa luas kita memberikan ruang buat kesalahan orang lain kepada kita. Jangan izinkan kepahitan menguasai hidupmu. Jangan izinkan kegeraman merusak semua yang baik di dalam hidup. Jangan izinkan kemarahan membuat saudara berdosa. Karena firman Tuhan berkata, karena kemarahan itu tidak mengerjakan hal yang baik. Bukan saya cari ayatnya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita berpikir bahwa dengan marah kita bisa menyelesaikan. Tapi ketika kita marah, yang terjadi adalah masalah-masalah baru akan timbul. Betul ya, saudara? Ketika kita marah sama anak kita pikir bisa selesai. Ya, selesai. Letupan-letupan emosi dalam diri kita selesai dengan kita lampiaskan itu kepada orang yang kita marahi. Tapi apakah itu membuat masalahnya selesai? Tidak. Orang yang dimarahi tidak nyaman. Ya. Kemarin pulang parenting sampai rumah ada pasangan suami istri dari Solo telepon saya, diskusi tentang anaknya. Ya, jadi karena anaknya suami istri ini hampir bercerai, udah perang dingin lah istilahnya begitu. Saya bilang sama bapaknya, kenapa? Ya begini-begini, dia cerita sampai A sampai Z. Terus saudara yang dikasih Tuhan, apakah selesai? Ya saya marahi Pak begini-begini, saya marahi begini-begini. Lalu setelah Bapak marah, selesai gak? Oh dia makin pelan aja Pak. Maksudnya, iya sama saya gak maunya Pak, katanya. Saudara lihat, kemarahan itu tidak menyelesaikan, tapi menimbulkan masalah baru. Anak itu jadi menjauh dari orang tuanya. Coba tolong Pak Diri baca Yakobus 1 ayat 20.
Nggak ada di sini. Yakobus 1 ayat 20. Buat yang masih suka marah, kalau perlu ayat ini di print gede-gede, taruh di kamar. Tulis gede-gede kayak banner begini, kayak spanduk, tulis gede-gede di ruang tamu saudara. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bukan saya yang ngomong, saudara. Siapa yang ngomong firman Tuhan? Apa? Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita marah, kita sedang mengerjakan ketidakbenaran. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi, halo, masih mau marah? Halo, masih mau marah? Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Iya. Kalau saudara punya masalah dengan letupan emosi yang kadang-kala tidak terkendali, saya sarankan ini tolong dicetak, bikin spanduk. Bikin spanduk. Kalau nggak punya dana ngomong saya, nanti saya bantu. Tempel di ruang tamu saudara, sehingga ingat terus ketika mau marah, lihat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, harus ada ruang kesalahan bagi orang lain ketika kita mau punya hubungan yang sehat. Next. Ya, mari kita mulai. Hubungan yang sehat perlu diusahakan dan dirawat. Tidak terjadi begitu saja. Harus diusahakan. Dengan apa? Ya, dengan kita menerima, setes. Dengan kita respect, dengan kita forgive. Kita menerima, kita menghargai, dan kita pada akhirnya bisa mengampuni. Perlu dirawat, dijaga itu. Kadangkala dalam perjalanan kita berelasi, ada hal-hal yang membuat relasi itu tergoncang. Relasi tergoncang. Kalau kita mau pakai pikiran dan perasaan Kristus, di mana ada penerimaan, di mana ada penghargaan, di mana ada pengampunan, niscaya hubungan itu akan terpelihara. Kemudian gunakan selalu pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Dan apa yang Yesus lakukan bagimu, lakukan itu kepada orang lain. Apa yang saudara alami dari Tuhan Yesus, terapkan itu dalam setiap relasi yang kita miliki. Relasi suami istri, relasi menantu mertua, relasi orang tua anak, relasi bisnis, relasi pekerjaan. Lalu ada orang berkata begini, Pak, ini kan hanya berlaku buat sesama orang Kristen. Bagaimana ketika saya berelasi dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Apakah saya masih harus menggunakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Saya paling tanya sama orang itu, menurut kamu Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen apa Tuhannya semua orang? Ya, Tuhannya semua orang sih, Pak. Ya sudah, lakukan kepada semua orang. Apakah Tuhan Yesus hanya untuk kalangan sendiri? Apakah kebaikan dan kasih Tuhan hanya untuk kalangan sendiri? Tidak. Untuk semua. Ya, karena itu mari kita lakukan juga buat semua. Lalu bagaimana, Pak? Saya sudah menerima, saya sudah menghargai. Dia nggak bisa menghargai saya, Pak. Hargai saja. Tuhan adalah hakimmu. Tuhan adalah hakimmu. Jangan takut direndahkan. Kenapa orang seringkali berkata, waduh, saya merasa direndahkan. Ya, karena dia masih tinggi. Dia merasa masih tinggi, direndahkan sakit. Tapi kalau udah di bawah, mau direndahkan di mana? Ya. Kalau kita sudah rendah hati, sudah mengerti arti kerendahan hati, mau diperlakukan apapun santai aja. Ya. Tidak ada kata tersinggung, tidak ada kata sakit hati. Ya biarin aja dia begitu. Ya, saya toh, ya seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan buat kita, lakukan itu buat sesama. Ya. Accept, respect, forgive. Ya. Penerimaan, penghargaan, dan pengampunan. Dan itu buat kita
komunitas yang berdampak, impactful community, itu harus diikat dengan kata saling. Harus diikat dengan kata saling. Supaya kita bisa ciptakan healthy relationship, hubungan yang baik di antara kita. Harus ada saling menerima. Oke, kamu salah, oke, saya terima. Kamu memang keliru, ayo saya bantu supaya kamu lebih baik. Saya menghargai kamu karena kamu juga orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kamu diciptakan berharga di mata Tuhan. Saya juga harus menghargai ciptaan Tuhan yang berharga. Terkait perilakunya yang salah, tidak menghapuskan penghargaan itu. Karena kita bukan menghargai perilakunya. Kadang-kala kita kan menghargai perilakunya. Kadang-kala penghargaan kita berikan karena sesuatunya, bukan kepada personalnya. Bisa paham kan? Kita menghargai orang karena kekayaannya. Kita menghargai orang karena jabatannya. Ketika bupati datang ke rumah saudara, saudara menghargai nggak? Hargai. Siapa yang saudara hargai? Ya, jabatannya. Tapi kalau pengemis datang ke rumah saudara, saudara hargai nggak? Enggak ya, karena pengemis, karena statusnya itu. Jadi kita salah. Kita menghargai, respect di sini kepada personalnya, bukan kepada status sosial, status ekonomi, kepada jabatannya, kepada hartanya, bukan karena itu. Respect kita karena dia itu dihargai Tuhan juga. Kalau Tuhan aja menghargai dia, masa saya gak menghargai dia? Emang saya lebih tinggi dari Tuhan? Jadi saya dalam pada anak-anak saya selalu katakan gitu, hargai setiap orang karena Tuhan menghargai mereka, bukan karena apa yang mereka punya, bukan karena siapa mereka. Dunia kadang-kala menghargai karena atribut orang itu, ya kan? Atribut orang itu. Tuhan mengajarkan kita menghargai personalnya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan bagi kita, 3 hal ini harus diikat dengan kata saling. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Saya undang tim presentasi. Mengasihi lebih sungguh. Pikiran dan perasaan Kristus itu didasari oleh kasih. Dia begitu mengasihi. Relasi yang dia bangun dengan manusia adalah relasi kasih. Sebab itu hukum yang terutama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Inilah yang membuat relasi menjadi sehat, relasi menjadi berkualitas. Ketika kita bisa membangun, mengusahakan, merawat relasi yang berkualitas, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
sebuah hubungan dengan siapapun itu. Engkau rindu supaya hubunganmu jadi sehat kembali, jadi baik kembali. Ingatlah, Tuhan Yesus memperbaiki hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus dengan menyatakan kasih-Nya. Paulus sebelum menjadi rasul, namanya Saulus. Dia begitu jahat. Dia memburu orang-orang percaya, menyiksanya, menjebloskan dalam penjara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus hanya bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan yang penuh kasih itu membuat Saulus bertobat, membuat Saulus berubah 180 derajat. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi perlakukanlah orang-orang yang jahat kepadamu dengan penuh kasih. Maka kau akan melihat kasih itu akan mengerjakan perubahan yang dahsyat. Kalau ada di antara saudara yang memiliki hubungan yang sedang tidak sehat dengan siapapun, saudara boleh mengangkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin ada kekecewaan di hati, ada kepahitan, ada marah. Mari seperti firman Tuhan, buanglah itu semua. Buang, saudara, buang. Itu sama sekali gak ada gunanya buat hatimu. Itu hanya merusak hidupmu, membuat hidupmu jadi gak berkualitas, gak ada nilainya. Buang semua sampah itu. Bapak hamba berdoa untuk setiap hubungan yang rusak, setiap hubungan yang tidak sehat, hubungan yang mungkin saling memanfaatkan, saling menyakiti. Hamba berdoa, Tuhan, pulihkan dengan kasih-Mu setiap hati yang terluka, hati yang kecewa. Mari Tuhan, balut dengan kasih-Mu setiap kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kami cabut dari hati kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kasih-Mu yang membalut kami, membuat kami bisa menerima, membuat kami bisa menghargai dan bisa mengampuni, sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan buat pribadi kami. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami boleh melakukan itu kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada orang yang menyakiti kami, kepada orang yang bikin susah kami. Karena kami sadar kami sering juga bikin susah Tuhan. Kami sering kali merepotkan Tuhan dengan perilaku kami yang salah. Tapi Tuhan selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ya, kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini boleh mengubah cara kami berpikir, boleh memutuskan setiap hubungan-hubungan yang salah, memperbaiki hubungan-hubungan yang tidak sehat. Engkau yang menyembuhkan setiap hubungan ini, Engkau yang menyembuhkan setiap hati kami dengan firman-Mu, dengan kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas Ibu Ari. Kita naikkan pujian tadi. Cinta
kami, untuk kami juga saling mengasihi, untuk kami saling mengampuni setiap kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, bila kami juga sudah mengembalikan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati semua kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati berkali-kali lipat Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan Engkau pakai Tuhan persembahan kami Tuhan untuk memperluas gereja kami Tuhan, untuk segala aktivitas pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk persembahan yang saudara sudah berikan. Saudara, informasi sepekan siapa kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah mengajari kami untuk kami memiliki hubungan yang sehat dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan siapapun. Nah, kami tahu hidup kami selalu membutuhkan relasi dengan sesama kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang berelasi dengan kami. Sebab itu Roh Kudus, mari kuatkanlah kami, tolonglah kami, untuk kami boleh menerima, menghargai dan mengampuni orang-orang di sekitar kami, supaya hati kami bersih, hati kami tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami yang minggu-minggu ini mereka masuk tahun ajaran baru. Tuhan sertai mereka dalam pendidikan mereka, supaya mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka, ilmu yang berguna untuk kehidupan mereka, jadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berdampak menjadi berkat. Tuhan tolong segala kebutuhan buat pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat, memberkati setiap usaha pekerjaan para orang tua, sehingga melalui semuanya itu kami boleh membiayai pendidikan anak-anak kami. Berikan semangat buat anak-anak kami untuk belajar lebih rajin lagi. Berdoa juga untuk para guru mereka, supaya Tuhan bekerja melalui para guru, mendidik, bukan hanya membagikan ilmu, tapi boleh membentuk karakter anak-anak kami menjadi karakter yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami saat-saat menjelang pergantian kepemimpinan. Kami bersyukur untuk pemilu yang berjalan dengan aman, tidak ada kerusuhan. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kiranya Tuhan menyertai, memampukan dia untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya memimpin Republik ini. Bapak Presiden Jokowi juga Tuhan memberkati, boleh menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, meninggalkan legasi yang baik. Tuhan tolong, tuntun jalannya, berikan hikmat supaya bangsa ini tetap di dalam keamanan, tetap di dalam persatuan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan lingkungan kami, Kota Delta Mas, Koretwood dan sekitarnya, kiranya damai sejahtera Tuhan menjangkau mereka, tercurah buat mereka, buat RT RW setempat. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk pilkada bulan November, kami perlu pemimpin yang takut akan Tuhan untuk Kabupaten Bekasi. Tuhan bangkitkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kemajuan buat Kabupaten Bekasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani.
Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh iman dan ucapan syukur, kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.